Selamat pagi bunda-bunda dan yang bukan bunda-bunda juga ya. Ini beneran selamat pagi karena di mari masih jam 5 pagi ya. Tapi kayaknya kita kudu agak-agak ngobrol dikit ya, menindaklanjuti berbagai macam hal yang terjadi belakangan ini. Dan gua ngerasa kayaknya udah jadi besar dan kemana-mana ya, gue mohon maaf ya. Dan sebelum ada pihak-pihak di luar dari pihak yang terkait ikut-ikutan kena imbasnya dan yang lain-lainnya, makanya kita mau klarifikasi ya. Pertama-tama nih, gue mau minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik untuk keadaan ataupun untuk bercandaan ataupun untuk obrolan imbas semua yang terjadi dari podcast aku sama Om Deddy Corbuzier di Close the Door yang tayang beberapa hari lalu. Tapi nih ya, gue juga kan punya hak untuk mengungkapkan perspektif dari diri gue sendiri gitu ya. Tadi gue nggak mau ngomong, tapi melihat opini di luaran sana udah ada jadi kemana dan gue takutnya malah jadi kemana-mana gitu ya kan. Makanya gue pikir kayaknya gue perlu deh mengungkapkan apa yang terjadi dari sudut pandang gue juga ya. Jadi nih ya, kronologinya tuh sesuai yang gue alamin, gak gue kurang-kurangin, gak gue lebih-lebihin. Sumpah demi Tuhan, yang terjadi adalah satu hari gue dapat undangan untuk menjadi bintang tamu di podcast Close the Door-nya Om Deddy Corbuzier ya kan. Dan manajer gue udah dikasih tahu bahwa nanti gue di podcastnya tuh akan ada 2 orang bintang tamunya sebagai mewakili tema sensasi yang sedang viral belakangan ini. Alhamdulillah ya kan. Nah habis gitu kita datang ke studionya Om Ded. Terus lupain dulu lah tentang apa yang terjadi di situ. Pokoknya intinya udah kita ngobrol-ngobrol terus kelar nih ya, kelar. Nah pas abis kelar, bintang tamu yang satu pulang gitu. Nah habis bintang tamu satu pulang, udah tuh semua berjalan lancar. Dan ternyata sepulangnya bintang tamu yang satu, gue dikasih tahu sama Om Ded, katanya bintang tamu yang satu minta untuk di take off, minta untuk nggak di up ya. Dan gue bingung dong, kenapa? Karena ada tiga hal yang bikin bintang tamu yang satu nggak mau di up. Ini ada bukti chatnya ya, tapi kan nggak bisa ditayangin ya, Om Deddy yang pegang sama bintang tamu yang sana. Ada 3 hal yang bikin dia nggak mau videonya di up. Yang pertama karena ada topik yang terlalu sensitif dan kesannya merendahkan, itu di luar kuasa aku ya. Dan yang kedua itu dia merasa kenapa dia tiba-tiba di podcast itu bersama bintang tamu lain yang dia nggak tahu siapa ya. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan soal bintang tamu yang satu nggak tahu gue siapa, itu bukan gue, tapi bintang tamu yang satu, karena dia nggak tahu gue, itu jadi salah satu alasan dia nggak mau videonya di up. Dan yang ketiga dia merasa interviewnya lebih banyak interview ke aku ketimbang ke dia gitu. Yang menurut gue sih udahlah ya, nanti kita jelasin dulu nih satu-satu ya. Yang pertama nih ya, kita bahas soal topik yang merasa direndahkan dengan pertanyaan dari Om Ded gitu. Sepengalaman gue karena gue ada di sana ya. Jadi awal mulanya tuh Om Ded tuh nanya biasa aja. Emang bener ya lu di podcastnya siapa gitu, gue lupa ya. Di podcastnya ini lu mengeluarkan statement pernah kepikiran untuk ngejual keperawanan. Enggak langsung ngejudge udah jual keperawanan, tapi Om Ded nanya gitu, pernah kepikiran. Nah akhirnya sama pihak bintang tamu yang satu dijawab. Nah ada satu statement dari bintang tamu yang satu yang bilang bahwa dia itu kepikiran ngejual keperawanan karena terinspirasi dari film action. Nah itu yang kita ketawain, gua sama Om Ded ketawain. Dan di sesi-sesi berikutnya juga kita ngebahas balik lagi gara-gara ketawa gara-gara kok bisa kepikiran mau ngejual keperawanan gara-gara terinspirasi dari film action. Itu kita nggak ada menertawakan sama sekali tentang keadaannya, kondisinya saat itu kayak gimana, tentang kepikiran ngejual keperawanannya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kita benar-benar ngetawain, ngebahas gara-gara kok bisa lu kepikiran mau ngejual keperawanan gara-gara abis nonton film action. Dan soal bercandaan kayak gitu, ledek-ledekan atau bercandaan apa, itu
Om Ded juga ngelontarin juga ke gue gitu. Salah satunya adalah Om Ded juga bilang ke gue kayak, ya gue nggak kenal siapa lu Gung, kata gitu. Kalau bukan gara-gara bini gue tahu lu gitu. Dan menurut gue ya itu bercandaan aja. Dan karena kita pikir persona bintang tamu yang satu, kalau misalnya lagi tampil di sosial media kocak ngocol apa adanya gitu, ya kita nggak bercandain, kita pikir sesuai dengan persona dia yang kita lihat selama ini. Dan mohon maaf banget kalau kita salah persepsi, kalau kita nggak tahu latar belakangnya kayak gimana, kalau kita nggak tahu kondisi perasaan mental dan hati yang dia alami saat itu tuh kayak gimana. Gue pribadi mohon maaf banget karena nggak tahu sama sekali, karena gue ngelakuin research, iya begitu tahu bintang tamunya ditandemin, tapi gue nggak melakukan research sejauh itu tentang kondisi latar belakang dia kayak gimana. Gue cuma ngelihat ya dia ngocol apa adanya, kocak. Selama ada di konten-kontennya, gue memperlakukan dia sesuai dengan yang gue lihat. Bahkan gue pun sempat memuji dia sebagai atlet e-sport yang handal, rankingnya bagus. Ya tapi itu kan ada di podcast yang pertama dan nggak akan ke-up juga ya, jadi ya udahlah gitu. Nah yang kedua, soal alasan dia nggak mau di-up videonya gara-gara dia merasa diundang bersama bintang tamu lain yang dia nggak tahu siapa. Ke gue ya, gue sampai nanya ke Juju ya, manajer Om Ded ya. Gue nanya kayak, Kak Juju emang nggak dikasih tahu ya sebelumnya kalau bintang tamunya ada 2 dan salah satunya gue? Udah kok, udah dikasih tahu ke manajernya gitu. Terus gue agak lumayan menyayangkan alasan itu sih, karena kondisinya pada saat itu gue benar-benar baru balik banget dari Bali abis satu acara. Terus gue rombongan 5 orang bawa tim gue ke studionya Om Deddy, rame-rame, udah ada waktu, udah ada tenaga yang kita keluarkan. Terus dengar alasan bintang tamu yang satu nggak mau tayang gara-gara ada bintang tamu lain, dia ngerasa nggak dikasih tahu. Dan bintang tamunya itu which is gue, dan dia nggak tahu gue siapa gitu. Jadi kalau dari awal ada yang mempermasalahkan soal dia nggak kenal gue siapa, itu awalnya lebih ke dia gitu. Karena ya gue mau udah dikasih tahu, gue udah research dulu, gue udah cari tahu sedikit tentang dia, biar kita ngobrolnya lebih enak gitu, biar kita ngobrolnya lebih lancar selama di podcast. Terus gue menyayangkan juga sikap bintang tamu yang satu, minta itu nggak di-up ke Om Deddy secara sepihak tanpa memikirkan ada gue juga gitu yang dirugikan gitu. At least kalau lu gak punya kontak gue, at least kalau lu nggak ngontak gue secara langsung, at least lu titip maaf lah gitu ke Om Ded gitu, bahwa dengan keputusan lu untuk nggak mau di-up videonya tuh ada pihak lain loh yang di luar keluhan-keluhan lu ini yang dirugikan juga gitu. Jadi gak usah ngomongin attitude atau sikap jauh-jauh, tapi dari situ aja kok dia nggak mikirin gue gitu, nggak ada unggah-ungguhnya lah kayak gitu. Alasan ketiga kenapa bintang tamu yang satu minta videonya nggak di-up itu adalah karena dia merasa dicuekin. Dia merasa, gue mohon maaf banget kalau mungkin di situ bintang tamunya ada 2 dan gue yang lebih banyak ngomong. Tapi kalau dari sudut pandang gue berangkat dari rumah, begitu dikasih tahu gue akan podcast sama bintang tamu yang lain, gue langsung cari tahu siapa bintang tamu itu. Gue mempelajari semampunya gue, sebisanya gue, biar nanti pas selama di acara podcast gue bisa ikut nimbrung gitu. Dan mungkin mohon maaf kalau misalnya giliran yang pas ditanyanya soal gue, bintang tamu yang satu karena belum tahu siapa gue, yang nggak bisa ikut nimbrung banyak juga gitu. Dan sebenarnya dan bintang tamu yang satu tuh merasa dicuekin, tapi giliran dia dikasih pertanyaannya hal yang merendahkan. Sebenarnya ya, kan gue ada di sana waktu itu, banyak juga kok topik-topik lainnya yang dibahas tentang dia itu, mulai dari prestasi dia di bidang e-sport, bahkan kita memuji dan salut dia di usia yang masih muda dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam permasalahan, dia bisa survive dan bisa berusaha gitu. Kita salut. Sebenarnya ada topik-topik lain yang di luar topik yang dia kurang suka, yang mana yang gue sayangkan adalah sebenarnya bisa di-cut aja gitu, bisa di-cut aja di bagian-bagian tertentu, nggak usah minta nggak di-up semuanya. Dan ya kalau menurut gue ya, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Yang pertama, begitu gue diundang untuk podcast Om Deddy, gue ada NDA ya, gue ada beberapa hal yang gue ungkapkan ke pihak manajemennya Om Deddy, hal-hal yang gak mau gue bahas. Gue mengungkapkan itu duluan. Itu filter pertama. Filter kedua, ketika kalau misalnya ketika di acara podcast,
udah tanggung syuting, Om Deddy menanyakan atau siapapun menanyakan pertanyaan yang kurang berkenan di hati kita bisa minta stop. Kita bisa minta stop, atau kalau nggak enak nge-stop syuting, kita bisa menghindari pertanyaan itu tanpa harus kita malah terbawa suasana ngobrol ke sana ke sini, nanti giliran ditimpalin kitanya ngerasa nggak suka kayak gitu. Nah, yang ketiga, masih ada kesempatan lagi nih. Kelar podcast, kita masih ketemu, kita masih ngobrol bareng di depan studio, bisa ngomong langsung aja gitu ke Om Deddy atau ke manajemennya, gue kurang suka deh part yang tadi, bisa diulangi nggak? Atau nih pahit-pahitnya gue nggak suka sama keseluruhan podcast tadi, bisa diulangi lagi nggak? Kita masuk lagi ke studio. Bukan pas udah pulang baru ngasih tahu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Apa yang harus kita lakukan? Giliran pas udah pulang, kenapa baru ngasih tahu? Terus kita harus ngapain? Nggak ada cara lain gitu untuk ngerevisi semua itu. Sebenarnya bisa, hal-hal itu bisa dilakukan, dan alangkah lebih baik kalau hal itu dilakukan sehingga menghindari kejadian seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita bahas podcast yang kedua ya, yang tayang kedua. Ya, gue mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada pihak yang kurang berkenan, atau gue terlalu bercanda atau julid atau gibahnya terlalu berlebihan, gue mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi di podcast yang kedua itu kan gue juga ada banyak followers ya. Nah, followers gue tuh udah tahu bahwa waktu di syuting podcast yang pertama, gue akan podcast di Close the Door-nya Om Deddy. Jadi banyak yang nunggu, dan gue harus memberikan penjelasan di podcast yang kedua itu mengenai gara-gara bintang tamu yang satu nggak kenal siapa gue, tentang topik yang merasa direndahkan. Gue pikir itu perlu dibahas di podcast yang kedua, karena itu gue memberikan klarifikasi atau alasan kenapa podcast yang pertama itu nggak jadi tayang. Dan gue bisa jamin kalau lu nonton full podcastnya ya, itu gue lihat-lihat paling maksimal pembahasan mengenai kenapa podcast yang pertama gak jadi tayang itu cuma sekitar sampai di menit ke-15 deh kayaknya, menit 12 sampai 15 lah. Sisanya kita ngobrol ngalor ngidur kemana-mana. Kalaupun ada nih misalnya pembahasan soal pot lah gitu, potnya Om Deddy berapa kali pakai, sekali pakai, gua make sure gua klarifikasi itu nggak ada hubungannya sama bintang tamu satu yang di podcast yang pertama, nggak ada. Itu udah beda topik ya, itu udah beda topik. Itu topik obrolannya kalau lu pada nonton, gara-gara gua ini dulu sempat main di TV, main di acara TV di Jakarta, tapi akhirnya gagal. Terus gue bingung ke kampung harus ngejelasin apa. Makanya kata Om Deddy, ya emang banyak banget kejadian kayak gitu. Sementara di Jakarta dan di kampung orang udah pada kenal dia sebagai artis. Kita nggak bahas konten kreator, kita nggak bahas afiliator, kita nggak bahas e-sport player. Itu yang dibahas artis, fenomena artis ya, yang udah syuting di Jakarta tapi ternyata gagal, terus malu pulang ke kampung, sampai akhirnya ada yang harus jual diri, jual keperawanan. Kenapa mungkin topiknya masih keluarnya jual keperawanan? Karena mungkin ya masih kebawa sama soal topik yang sebelumnya. Tapi itu udah beda, yang dibahas juga artis ya. Itu harus digaris besar ya. Nah, sisanya kita ngobrol-ngobrol lebih ngebahas tentang pengalaman hidup gue aja sih. Dan gue di awal ngejelasin tentang bintang tamu yang satu nggak kenal siapa gue. Menurut gue ya perlu dibahas, karena itu jadi alasan kenapa podcast yang pertama nggak jadi tayang. Gitu kira-kira ceritanya. Jadi istilah kata akhir kata, kalau misalnya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan berbagai macam hal yang kita lakukan, yang kita bicarakan di podcast Close the Door itu, gua secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga klarifikasi ini lumayan menjelaskan juga ke beberapa pihak. Semoga tidak ada lagi yang jadi bercabang-cabang alur ceritanya kemana-mana. Gua mohon maaf sekali lagi ke pihak bintang tamu yang sana juga. Gue minta maaf kalau misalnya gue udah menyinggung, gue udah bikin gak enak hati dan yang lain-lainnya. Semoga setelah ini kita bisa damai kembali dan kembali ceria berseri-seri. Makasih banyak semuanya.